warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentu tetap semangat ya, karena saya yakin setiap aktivitas pasti membutuhkan semangat dan ekstra energi yang begitu besar. Nah, senang sekali tentu karena kita kembali lagi dalam program Dewan Kota Kendari Menyapa. Dan beberapa hari lalu kita sudah bersama dengan Ketua Fraksi dari Partai Gerindra ya, Bapak Simon Mantong. Nah, saat ini saya kembali lagi bersama dengan Ketua Fraksi Partai Nasdem. Tentu saja siapa lagi kalau bukan Bapak Abdul Razak SP. Halo Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu dalam program kami. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa. Dan tentu sebenarnya kita juga senang sekali karena lagi-lagi kita ingin mengetahui seperti apakah bagaimana peran yang dilakukan sebagai ketua fraksi maupun nanti juga sebagai anggota Komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum DPRD Kota Kendari. Nah, saya yakin Pak bahwa memang ketika kita diberikan amanah ya itu kan pasti harus menjalankan ya dengan baik amanah tersebut. Entah nanti tanggung jawabnya akan seperti apa ya di manage-nya ini. Nah, tentu itu pasti Bapak rasa paling tahu lah. Tapi sebelumnya saya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak? Ini kan menjalani sebagai ketua fraksi di Partai Nasdem, tapi juga Bapak sebagai anggota Komisi 1. Tentu kan harus memang memanage waktu dengan baik. Ini bagaimana kalau dari cara Bapak Abdul Razak sendiri? Silakan Pak. Jadi memang kehadiran kita di DPRD Kota Kendari adalah melalui partai. Benar. Jadi pemilihan kita laksanakan, kita mendapat dukungan dari masyarakat, tetapi kita punya perahu yang kita sebut partai politik. Nah, ketika kita hadir di DPRD Kota Kendari, tentunya peran ini ada dua. Yang pertama adalah fungsi itu sendiri, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Kemudian peran-peran politis yang kita terjemahkan melalui kebijakan-kebijakan partai kita. Tetapi muaranya sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Iya, benar sekali. Dan lalu Pak, sebelum akhirnya, ya kita kan juga tahu bahwa untuk di legislatif sendiri, bukan baru kali ini saja ya. Bapak Abdul Razak ini boleh dikatakan senior juga lah, karena sudah banyak malang melintang di dunia politik, di dunia legislatif. Untuk di Komisi 1 sendiri Pak, sampai sejauh ini bidang pemerintahan dan hukum kan ini lagi-lagi memang menjadi komisi yang memang tanpa menyampingkan komisi-komisi yang lain, tapi memang bidang pemerintahan hukum masih banyak masyarakat-masyarakat yang kadang aduannya itu lebih banyak gitu terkait bidang pemerintahan dan hukum. Bapak bagaimana menyikapinya sebagai anggota komisi? Secara umum memang kita kan di Komisi 1 adalah hukum dan pemerintahan atau pemerintahan dan hukum. Tetapi implementasinya sebenarnya lebih ke tataran daripada kepentingan masyarakat secara umum yang melalui SKPD atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kadang-kadang memang fungsi-fungsi komisi itu memang sangat luas sekali, Ketika kita berbicara tentang hukum dan pemerintahan, khusus untuk Komisi 1, ya kita tidak berbicara aturan main saja di dalam. Benar. Tetapi ada fungsi-fungsi yang lain, fungsi bagaimana daerah kita bisa stabil dengan kita selalu menerima aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya. Ya, karena kalau di Komisi 1 itu kebetulan saya di Komisi 1 dan alhamdulillah juga yang lalu di periode-periode yang lalu kami pernah menjadi pimpinan DPR, memang sangat luas dan itulah yang sering menjadi permasalahan di Kota Kendari. Ya, ketika kita berbicara tentang pertanahan, tenaga kerja, kemudian pasar-pasar kita yang sebagai pusat ekonomi masyarakat kita, yang di dalamnya ada masyarakat kita yang butuh tindak lanjut melalui fungsi-fungsi DPR itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang ya memang butuh keseriusan semua pihak, yang karena DPR kan bukan lembaga eksekutor, dengan artian kita menerima aspirasi masyarakat,
dari berbagai sisi sesuai fungsi daripada komisi kita, tetapi kesimpulan yang sering dibuat oleh DPR adalah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang mudah-mudahan ke depan berbagai problem yang terjadi di Kota Kendari, Komisi 1 bisa memfasilitasi sesuai kewenangannya agar kiranya kita punya kota ini ke depan dapat terjaga stabilitas keamanan sosial dan hal-hal lain yang ada di dalamnya, kemudian dapat meningkatkan daripada taraf hidup masyarakat dengan kita berperan dari berbagai sisi. Oke. Kan memang Pak, kemarin-kemarin juga selalu waktu wawancara ya bersama dengan teman-teman di DPR, khususnya di Komisi 1, memang masalah pertanahan, ketenaga kerjaan, ini kayaknya yang paling sering ya, dialami. Apakah dari Bapak juga yang pernah memang menjabat sebagai pimpinan di DPR beberapa tahun lalu, hal itu juga memang masih ada Pak, jadi terus terulang dari tahun ke tahun, ini gimana? Kan ibu kota ini memang sangat heterogen sekali. Nah, ketika kita berbicara tentang Kota Kendari, beda dengan kabupaten lain. Ya, meskipun sebenarnya akhir ini masalah ketenaga kerjaan ada di kabupaten lain karena masuknya tambang. Tetapi Kota Kendari ini ya memang dari dulu ketenaga kerjaan ada. Karena memang kota itu adalah kita andaikan sebagai pusat bisnis atau ekonomi. Ketika ada investasi di dalamnya, maka ada dua. Yang pertama adalah pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, inilah yang sering menjadi problem kita. Nah, sejak kami ber-DPR tahun 2004 ya. Iya, 2004 kemudian menjadi ketua DPR 2 periode, memang ini selalu ada karena kita ini adalah ibu kota provinsi, kemudian ya kota, ya sehingga problem tentang ketenaga kerjaan itu pasti akan selalu ada. Ya karena kita lihat saja pendapatan kita di di Kota Kendari ini banyak berkisar daripada pajak kemudian dan retribusi daerah. Nah, ketika kita berbicara tentang pajak retribusi daerah ini banyak berasal daripada investasi yang ada di Kota Kendari. Ya, ketika kita berbicara investasi itu lagi kembali kepada hubungan-hubungan ketenaga kerjaan ada di dalam. Nah, jadi ini tidak akan pernah berakhir. Ya, tugas kita adalah bagaimana tenaga kerja kita yang ada di Kota Kendari itu bisa memperoleh hak-haknya, kemudian melaksanakan kewajibannya, kemudian pemberi kerja juga bisa nyaman dengan dukungan kebijakan yang tepat oleh pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari. Iya, saya kira jadi itu. Memang karena ya Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi ya Pak ya, makanya memang masalah-masalah yang selalu saja menjadi yang sering disampaikan oleh masyarakat. Ini memang akhirnya menjadi tampungan lagi aspirasinya di DPR. Tapi Pak, sampai sejauh ini kan juga melihat perkembangan Kota Kendari dari tahun ke tahun kan memang cukup pesat ya Pak ya. Nah, apakah kemudian memang ke depannya memungkinkan bahwa masalah-masalah ketenaga kerjaan, masalah yang tadi juga pertanahan, ini juga akan lebih terus meningkat lagi masalahnya atau seperti apa Pak? Iya, jadi pada dasarnya akan selalu ada. Itu kesimpulannya. Nah, tugas kita, apakah itu kita sebagai anggota DPRD, kemudian pemerintah Kota Kendari, lembaga, bahkan masyarakat secara umum adalah meningkatkan daripada kualitas keberadaan mereka. Ya, dengan artian bahwa ketika saudara-saudara kita yang bekerja di sektor formal maupun informal ini bisa menerima hak-haknya dengan nyaman, kemudian melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fungsi kerja masing-masing. Ya, kalau itu bisa dilakukan, ya insya Allah saya sangat yakin ketenaga kerjaan kita yang ada di Kota Kendari ini akan selalu ada karena memang kota ini butuh itu. Ya, tetapi kualitas mereka itu akan lebih terjaga dan terpelihara. Ya, sehingga pada akhirnya kalau pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, didukung semua lembaga yang ada, kemudian elemen masyarakat yang ada di Kota Kendari, kita sangat yakin ke depan tenaga kerja ini adalah kita punya aset. Ya, karena ketika berbicara penurunan angka kemiskinan tidak lepas daripada aktivitas ekonomi kita. Lagi-lagi kembali kepada tenaga kerja. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi memang tinggal bagaimana mempersiapkan
SDM yang unggul Saya kira sebenarnya itu Pak untuk sumber daya menghadapi manusia, kemudian aturan main yang jelas dan kepastian hukum yang jelas Oke. terhadap saudara-saudara kita tenaga kerja. Iya. Tetapi kita juga tidak boleh hanya melihat tenaga kerjanya tanpa melirik daripada pemberi kerjanya ini. Ya, Oke. karena tidak mungkin mereka memperoleh hasil dari sebuah kegiatan ekonomi kalau tidak ada pada pemberi kerja atau ya, investasi yang masuk di kota Kendari. Dan ini tugas kita secara bersama-sama. Oke, benar-benar. Dan masyarakat sudah juga harus mulai memahami Ya. ini. Nah, Bapak kan juga memang selain anggota Komisi 1, Bapak juga ketua fraksi Partai Nasdem ya, Pak. Iya. Nah, saya yakin kan pasti di fraksi pun juga memiliki program-program yang sama muaranya untuk Iya. kesejahteraan Iya, masyarakat. saya kira Tapi seperti sampai itu. sejauh ini, Pak, bagaimana untuk di fraksi Nasdem sendiri apa nih program-program yang sudah saat ini sedang dilakukan gitu, Pak? Iya, jadi gini, fraksi Nasdem ini kami berempat ya, berempat. Ya tentunya kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai perwakilan partai politik ini harus melihat juga materi yang ada di kebijakan-kebijakan bersama, ya yang akan kita tuangkan di dalam ranah politik. Ya, salah satu contoh misalnya kita dalam pembahasan APBD. Pembahasan APBD ini diawali dengan pandangan praksi. Ya. Kemudian ditutup dengan kata akhir praksi. Artinya apa? Artinya di situ sangat politis sekali. Ya, karena kalau teknis tentang pembahasan tata kelola keuangan kita di dalam APBD kita, bagaimana merancang pendapatan kita, bagaimana mengestimasi pendapatan kita, kemudian merancang belanja kita sehingga tepat sasaran, kan itu tugasnya adalah badan anggaran, komisi, bahkan anggota DPR secara keseluruhan, melengket kepada orang per orang. Tetapi ketika keputusan-keputusan politik akan dilaksanakan, ini adalah daripada kewenangan dan tugas daripada partai politik melalui praksi yang ada. Nah, untuk itu kami dari praksi Nasdem, kalau ada yang seperti itu, baik pembahasan anggaran, kemudian laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota, dan hal-hal yang melibatkan daripada praksi di dalam memberikan saran masukan, ya kami duduk bersama dengan anggota praksi dan berkomunikasi dengan partai politik dalam hal ini DPD Nasdem ataupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem. Begitu. Jadi memang tetap karena inginnya kita kan bagaimana membangun kesejahteraan itu pada masyarakat ya Pak. Jadi memang tentu ada bahkan duduk secara bersama. Ini kan sama-sama harus musyawarah memang seperti itu. Karena ya milik kita secara bersama daerah ini. Iya, benar-benar. Nah, lalu Pak selanjutnya sampai sejauh ini membagi waktu kan ini luar biasa berarti Pak sebagai ketua fraksi juga harus tetap karena kan tadi Bapak mengatakan bahwa fraksi atau partai itu sebagai perahu lah kalau istilahnya. Bapak sebagai ketua kan mungkin sebagai kodanya ya ibaratnya seperti itu. Nah, untuk tetap menjaga eksistensi sebagai ketua fraksi dan menjalankan tugas di anggota Komisi 1, bagaimana Bapak memanage ini, mengaturnya ini Pak? Iya, saya kira tidak terlalu rumit karena kalau di partai politik itu kita menggelar kegiatan, baik itu rapat ataupun hal-hal lain yang menjadi kegiatan partai politik itu waktu tidak terbatas. Boleh kita laksanakan malam hari, siang hari, boleh di hari libur, tidak masalah. Ya, beda dengan tugas dan kewenangan kita di DPR. Karena ada tata aturan main yang berlaku berdasarkan kedudukan dan protokoler daripada anggota DPRD, dan itu juga diputuskan melalui rapat badan musyawarah. Jadi saya kira tidak terlalu rumit. Yang jelas semangat kita adalah semangat untuk menjalankan tugas dengan dua fenomena yang berbeda. Ya, satu wilayah politis, satu lebih kepada wilayah teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Oke. Nah, tapi kan ini tentunya agak sedikit memang kalau saya yakin sih kalau Pak Rasak memang karena sudah terbiasa mungkin karena pengalaman di DPR juga sudah begitu banyak. Nah, lalu Pak sampai sejauh ini untuk di Komisi 1 lagi kita kembali khususnya di Komisi 1, masyarakat tentu kan aduannya banyak yang tadi sudah kita bahas ya terkait ketenaga kerjaan dan juga
masalah Pertanahan. iya pertanahan. Tapi yang lebih urgent selain itu apakah ada Pak? Atau memang hanya dua hal itu sebenarnya yang ini? Sebenarnya sangat kompleks sekali. Banyak sekali daripada aspirasi masyarakat Kota Kendari yang masuk di DPRD Kota Kendari yang menjadi kewenangan daripada Komisi 1. Tetapi secara umum yang menjadi situasi yang sering membuat kita butuh pemahaman yang kuat tentang fungsi kita, kemudian butuh kepedulian adalah di dua ini. Ya, karena ketika kita berbicara tentang ketenagakerjaan ini lagi-lagi kembali kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, ini akan berhubungan dengan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga mereka di dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Jadi ya butuh ditanggapi secara cepat ya, karena satu hari saja tidak bekerja kalau dihubungkan dengan pendapatan ekonomi mereka itu kan akan sangat merugikan saudara-saudara kita. Nah, ini kalau ada yang masuk cepat kita tangani. Kemudian masalah pertanahan, kenapa ini sangat penting sekali dan sering masuk di DPRD Kota Kendari melalui Komisi 1 ya, karena memang tanah ini adalah ruang. Ya, ruang ini pasti akan berfungsi sangat kompleks. Dia akan fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi-fungsi yang lain. Nah, ketika kita berbicara tentang ekonomi, ya bisa berdiri sendiri. Tetapi ketika kita berbicara tentang tanah, ini bisa ada ikutan yang lain. Bisa di situ ada ibadah, di situ ada ekonomi, di situ ada sosial, di situ ada budaya. Ya, jadi memang sangat kompleks sekali. Nah, inilah yang membuat butuh keseriusan daripada teman-teman kami di Komisi 1 di dalam menindaklanjuti berbagai masukan-masukan yang masuk di komisi dalam rangka membahas dan menindaklanjuti daripada aduan masyarakat. Oke, jadi sangat memang begitu kompleks dan kalau saya lihat memang peran serta tugas fungsinya memang ya di DPR ini harus cukup ekstra ekstra begitu besar ya Pak ya. Tapi saya yakin namanya tanggung jawab amanah yang telah dipercayakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Dewan ini tentu juga akan menjadi suatu semangat untuk tetap bagaimana menyelesaikan apa sih yang masih menjadi aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kota Kendari tentunya. Nah, masih bersama dengan Bapak Abdul Razak di sini selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem juga anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pak, selanjutnya ini kan kita tahu bahwa memang permasalahan masyarakat begitu kompleks. Tentu kan dari para anggota DPRD ini bagaimana melakukan karena menjadi wadah untuk menampung aspirasi, berarti harus ada pendekatan kan yang dilakukan kepada masyarakat. Kalau dari pribadi Pak Abdul Razak sendiri, pendekatan yang sering dilakukan di masyarakat seperti apa Pak? Iya, jadi gini, ketika kita berada di DPR, ya kita harus pahami dulu tugas, fungsi dan kewenangan kita. Fungsi kita itu tadi kan ada 3 ya, fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Nah, menjalankan fungsi-fungsi ini tentunya butuh keseriusan kita. Ya, hubungannya dengan kedekatan kita kepada masyarakat itu sangat erat sekali dengan 3 tadi ini. Ya, karena ketika kita berbicara tentang fungsi anggaran, di sini ada potensi yang kita miliki yang kita sebut dengan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, hubungannya dengan masyarakat Kota Kendari adalah ketika kita ingin menindaklanjuti berbagai fenomena, berbagai problem masyarakat, masalah ekonomi, kemudian infrastruktur kita, ya tentunya potensi kita kan APBD, potensi kita APBD. Nah, olehnya itu yang kami lakukan selama berada di DPRD Kota Kendari adalah membangun komunikasi dengan masyarakat terhadap fungsi anggaran tersebut. Ya, salah satu contoh, misalnya sebelum kita membahas APBD kan ada namanya musrembang, kemudian ada namanya reses, kemudian ada tatap muka secara langsung dalam hubungan pribadi sosial yang tidak terbatas. Nah, disinilah bisa kita gali kira-kira di wilayah mereka ini kebutuhannya apa. Mungkin sering banjir, berarti kita akan jawab dengan drainase. Mungkin jalannya belum terlalu bagus, mungkin kita paving block misalnya. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang kita lakukan di dalam membangun hubungan-hubungan dengan masyarakat. Karena kita inginkan ketika
kita membangun hubungan dengan masyarakat, ada nilai yang kita peroleh daripada keberadaan mereka. Ya, bukan cuma kita datang silaturahim saja, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka, lagi-lagi kembali kepada potensi kita yang menjadi kebijakan tahunan kita yang kita sebut dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Itu baru dari satu fungsi. Masih ada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Nah, kalau fungsi legislasi ini di dalam kehidupan bernegara kita, tentunya kita butuh aturan main yang jelas, kepastian hukum. Nah, keluarga-keluarga kita, masyarakat kita di Kota Kendari ini perlu mengetahui, memahami aturan main yang sudah ada. Nah, DPRD Kota Kendari mempunyai fungsi legislasi yang muaranya outputnya adalah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah inilah yang menata kehidupan kita untuk semua masyarakat Kota Kendari dari berbagai sisi. Nah, inilah hubungan-hubungan yang kita bangun dari sisi fungsi DPR. Nah, kalau hubungan-hubungan lain, secara pribadi, alhamdulillah kami kurang lebih sudah hampir 20 tahun di DPR. Kegiatan-kegiatan sosial sering kami lakukan. Apakah itu kita menghadiri hajatan, bahkan secara sosial lembaga ada lembaga saya khusus yang disebut dengan Gempar, Gerakan Muda Pendukung Abdul Rasad. Itu kita masuk di wilayah fasilitasi sosial. Kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, ya kita turun. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman turun ke daerah-daerah pemulung, turun ke tukang-tukang beca, turun ke pasar-pasar. Ya kita berinteraksi secara langsung, kemudian sedikit berbagi apa yang kita miliki. Kalau untuk khusus di daerah dapil Bapak nih, gitu, ini kan yang namanya, ini sesuai juga nama program kita, Dewan Menyapa. Apa yang sering, apakah sering dilakukan, maksudnya kunjungan-kunjungan, terus untuk di daerah dapil Bapak, apa keluhan-keluhan yang mungkin ini mesti menjadi aspirasi dari mereka, Pak? Iya. Yang sering disampaikan. Secara umum, Abelipo Asia Nambo itu kita masih berhadapan dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur ini sangat luas sekali, ya, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur umum atau penunjang infrastruktur dasar. Nah, karena memang kita berbenah sudah lama, mulai dari Pak Mansur Masih, kemudian Pak Asrun, tetapi ini tidak akan pernah kita tuntaskan secara sempurna karena kebutuhan masyarakat itu akan selamanya meningkat, selalu bertambah lagi, akan selalu bertambah. Gitu, nah, olehnya itu khusus untuk dapil saya di Abelipo Asia Nambo itu memang kita masih butuh dukungan infrastruktur. Nah, infrastruktur juga ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Ya, ketika kita berbicara tentang proses produksi dari lahan mereka, dari lahan pertanian mereka atau perkebunan mereka, ya kita butuh infrastruktur yang memadai untuk sebagai akses daripada membawa hasil-hasil produksi mereka. Itu salah satu contoh. Termasuk saudara-saudara kita dari sisi perikanan atau nelayan. Karena memang di daerah Abelipo Asia di sana hampir rata-rata atau gimana Pak mata pencaharian di sana? Jadi kalau Abelipo Asia Nambo ini nelayan, kemudian petani, kemudian buruh, ya tenaga kerja serabutan, dan pegawai negeri sipil. Ya, jadi sangat kompleks sekali, beragam sekali daripada kegiatan ekonomi mereka. Nah, olehnya itu ya ini butuh sentuhan yang real dari kebijakan pemerintah Kota Kendari yang tepat. Gitu. Dan apakah nanti ke depan mungkin Bapak sebagai di anggota Komisi 1 khusus mungkin di daerah dapilnya juga Abelipo Asia ini sudah kan pasti selalu menampung juga aspirasi dari mereka ya Pak ya. Hal-hal apa yang mungkin istilahnya selalu Bapak berikan, dan juga mungkin ini dalam hal apakah nanti di daerah Abelipo Asia Bapak juga sudah memiliki program-program yang bagaimana untuk tetap mensejahterakan di daerah dapil Bapak gitu? Gimana Pak? Iya, jadi sejak kami ber-DPR memang banyak hal lah yang kita lakukan. Dulu kita belum punya jembatan, apa yang dibilang jembatan kuning ya. Saya dulu dengan Pak Asrun bersama-sama. Saya sebagai ketua DPR, Pak Asrun sebagai wali kota dan Pak Nur Alam
sebagai gubernur Gubernur waktu pada itu. saat itu. Kita upayakan untuk kita buat jembatan. Artinya apa? Ketika akses itu ada, maka akan terjadi perubahan mendasar daripada sistem transportasi kita. Yang lalu sebelum ada jembatan itu kita menggunakan perahu katinting. Ini sangat rumit sekali, saudara-saudara kita di sana. Melakukan aktivitas ekonomi butuh akses yang lancar. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kan DPR itu tidak punya program khusus. Iya, Ya, kita hanya bermain di tiga-tiga fungsi tadi itu. Tetapi kita punya kewenangan untuk memberikan saran masukan terhadap pemerintah dalam sebuah program kegiatannya, baik itu program yang keluar dari masyarakat itu sendiri, yang diramu melalui musrembang, kita juga ikut dalam wilayah politis melalui reses, ataupun program inovasi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari. Nah, kami masuk di fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan ini mensinergikan antara apa yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Kendari dengan fungsi-fungsi kami itu. Nah, kalau DPR itu kan kita tidak punya program tersendiri, tetapi kita membahas programnya pemerintah Kota Kendari. Tetapi di dalam membahas program dari pemerintah Kota Kendari ini juga kita lebih kritis terhadap fungsi, peran, bahkan sampai kepada hal-hal yang lebih detail dari keberadaan sebuah program. Iya, baik-baik. Dan lalu selanjutnya, ini kan juga kita tahu bahwa memang saat ini di mana daerah kita ya, bukan hanya mungkin di Sulawesi Tenggara, bahkan di seluruh daerah, kita kan sudah sama-sama istilahnya masuk pada era digitalisasi. Terus juga memang perkembangan yang begitu pesat ya Pak, dibanding dengan kota Kendari di waktu yang lalu. Nah, kalau Bapak melihat, berarti kan ini juga harus sebagai tantangan kita semua. Harusnya masyarakat saat ini bersama dengan pemerintah juga harusnya seperti apa sih Pak dalam menyikapi dinamika yang memang terus saja berkembang tiap harinya. Ya gini, pemerintahan ini kan bertingkat, ada pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya pasti melihat daripada potensi yang ada di daerah, yang ada di daerah. Nah, olehnya itu, apa yang akan kita lakukan ke depan, teman-teman dari sisi legislatif, ya tentunya kembali kepada kewenangan dan fungsi itu sendiri. Tetapi lebih jauh, saya ingin sampaikan, khusus untuk Kota Kendari, kita telah membuat program-program dasar yang ke depan perlu ditindaklanjuti. Nah, dulu kita tidak punya pelabuhan Pungu Toko, sekarang ada. Ya, pelabuhan Pungu Toko ini kita pindahkan sebenarnya adalah untuk memperlancar arus barang dan jasa. Apa yang kita tindaklanjuti dengan adanya pelabuhan Pungu Toko ini, ada dua jalan utama yang kita buat. Yang pertama adalah inner ring road atau jalan lingkar dalam, kemudian outer ring road, jalan lingkar luar. Kenapa itu kita lakukan? Agar kiranya proses ekonomi yang akan didukung dari berbagai sisi, menindaklanjuti juga kebijakan pemerintah pusat yang disebut dengan tol laut ini, tidak mengganggu akses daripada ruang publik kita yang ada di pusat-pusat kota, sehingga keluarlah yang disebut dengan auto ring road. Nah, ini ring road ini adalah untuk mendukung daripada kegiatan ekonomi kita ataupun kegiatan publik yang ada di pusat-pusat kota, sehingga ini terpisahkan. Tetapi ini mungkin kalau kita akan cerita lebih jauh tentang apa yang akan sasaran yang akan kita capai akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi itulah gambaran umum yang ada di Kota Kendari yang ke depan. Ya, kalau tadi disampaikan apa yang kita lakukan, ya kita teruskan apa yang sudah ada, karena ini adalah potensi kita untuk meningkatkan daya saing daerah kita. Berarti, tapi kan itu terkait dari bagaimana ya pembangunan infrastruktur ya Pak ya. Lalu kalau untuk SDM sendiri menurut Bapak gimana? Berarti kan kita harus mempersiapkan juga SDM-SDM yang memang mumpuni. Iya, saya kira itu. Karena begini, membangun itu ada dua, membangun manusianya, kemudian membangun lingkungannya. Nah, ketika kita ingin membangun lingkungan kita, di situ kan ada proses pembangunan, kemudian memanfaatkan dan memelihara. Lagi-lagi kembali kepada siapa
tentunya kembali kepada manusia. Nah, kalau manusianya kita berada di bawah dari sisi kualitas, maka semua Iya. tidak akan berjalan bagus. Nah, untuk itu sumber daya manusia itu sangat penting sekali. Nah, penting olehnya sekali. itu kami juga menyarankan kepada pemerintah Kota Kendari karena membangun sumber daya manusia ini lagi-lagi kembali kepada program yang akan dituangkan di dalam tahunan ataupun 5 tahunan atau 10 tahunan. Itu keluar dari kewenangan daripada pihak eksekutif. Ya, jadi ini penting sekali dalam rangka untuk mendukung daripada keberhasilan berbagai program kita ke depan. Ya, karena seperti apapun kita ingin menciptakan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, tetapi kalau sumber daya manusia kita di bawah itu agak pasti lambat kita berjalan. Lambat juga sih Pak, benar-benar. Dan memang Iya. inilah yang harus disadari Iya. oleh seluruh masyarakat Kota Kendari ya Pak ya. Dan kira-kira Pak, ke depan apa sih yang diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari? Tentu juga mungkin masyarakat di daerah dapil Bapak ya untuk sama-sama mendukung lah. Karena kinerja DPR ini kan tentu tidak akan juga berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Gimana Pak? Iya, Silakan. saya kira seperti itu. Jadi kita kan bergerak secara bersama. Ya, masalah di mana kita berada itu hanya fungsi yang kita diberikan berdasarkan keberadaan kita dan dukungan yang lain. Ya, maksud saya dukungan yang lain kadang-kadang orang masuk di DPR itu karena ada potensi dan ada dukungan-dukungan dari eksternal. Ya, ini saya tidak perlu jelaskan, tetapi masuk ke wilayah itu butuh dukungan dari berbagai sisi. Kemudian demikian juga saudara-saudara kita dari birokrasi. Ya, di birokrasi juga mereka memang potensinya di situ dan ada dukungan, termasuk sumber daya manusia. Dan saudara-saudara kita petani, nelayan juga di wilayah masing-masing. Nah, untuk itu karena ini adalah membangun Kota Kendari ini adalah membangun dari berbagai sisi dan menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Ya, pesan kami di daerah pemilihan kami Abeli Poasi Anambo agar kiranya lakukan fungsi dan kewenanganmu di wilayah masing-masing dengan baik dan benar dan jangan berhenti untuk selalu meningkatkan daripada kinerja kita. Karena tidak terbatas hanya DPR saja yang bisa membangun daerah kita, tidak terbatas hanya Pak Wali saja dan jajarannya membangun daerah kita, tetapi semua masyarakat bergerak secara simultan mendukung daripada berbagai kebijakan yang tepat dari pemerintahan yang ada. Iya, seperti itu ya. Jadi memang betul-betul ini adalah kerja kita semua ya Pak ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa memang Bapak Abdur Razak SP yang lahir di Abeli ya Pak, tanggal 30 Agustus 1970. Kalau kita hitung-hitung, berarti Bapak memang jenjang karirnya ini lumayan luar biasa ya, karena masih di usia muda, tapi juga memang sudah banyak pengalaman serta memang istilahnya hal-hal yang sudah didapatkan. Dimana memang kita tahu juga Bapak sebelumnya di tahun 2009, 2014 sampai 2014-2019. Jadi 2 periode ini sebagai Ketua DPRD Kota Kendari. Alhamdulillah. Dan sekarang juga masih kembali lagi di legislatif sebagai di anggota Komisi 1. Terus juga memang jenjang karir organisasi Bapak cukup banyak, kalau saya bacakan mungkin tidak akan selesai-selesai. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang basic pendidikan Bapak di Unhalu jurusan pertanian ya Pak ya, pertanian agronomi. Agronomi itu tahun 1996. Apa sih Pak? Kok bisa sampai masuk ke politik gitu? Itu kan kalau dilihat dari basic pendidikan yang gitu ini. Ini gimana, boleh diceritakan Pak? Jadi memang waktu itu saya memang lulusan Unhalu pertanian, agronomi. Ya, waktu itu setelah kita menyelesaikan pendidikan di Universitas Haloleo S1 pertanian, saya di beberapa kesempatan ya memang selalu menjalankan daripada ilmu yang kita peroleh, ya, tetapi itu masih dalam tataran kerja-kerja secara pribadi. Ya, kemudian di beberapa tahun
kalau saya tidak salah tahun-tahun 2000-an itu saya dikontrak oleh Bank Dunia, Bank Asia juga di SRADP untuk menjadi konsultan yang membidangi masalah pertanian. Iya, Ya, benar. di Kabupaten Kolaka, di Kolaka Timur yang dulu Tirabuta, ya, masih kecamatan, ya, Kecamatan Mowewe kalau saya tidak salah waktu itu. Kemudian pindah di Konda, dan pernah juga di Konawe, ya, memfasilitasi daripada kepentingan masyarakat melalui jalur konsultan di bidang pertanian. Nah, waktu itu ketika kita berada di lapangan, meskipun sebenarnya kerja teknis kita lebih kepada mengurus lahan pertanian, tetapi waktu itu kami dari konsultan pemberdayaan. Ya, konsultan pemberdayaan ini berhubungan dengan fasilitasi daripada masyarakat itu sendiri, menggelar rapat, kemudian menentukan daripada prioritas keinginan mereka tentang lahan tani mereka. Nah, disitulah timbul sedikit niatan kami, ternyata kita lebih cenderung kepada hubungan-hubungan sosial dengan masyarakat. Ya, sehingga pada tahun 2004 yang lalu, kebetulan saya dari Partai Amanat Nasional, ya, saya ikut di kontestasi politik waktu itu, saya terpilih menjadi anggota DPR. Yang modal saya adalah karena keseringan saya memfasilitasi masyarakat di dalam rapat-rapat pertemuan untuk membicarakan daripada mereka punya lahan tani waktu itu, usaha lahan tani kering, SRADP waktu itu, ya, sehingga terbiasa dengan kontak komunikasi dengan masyarakat. Nah, disitulah ada sedikit ya, berupa ilmu lah, ilmu fasilitasi dalam pertemuan dengan masyarakat. Nah, berawal dari itu ya kita coba untuk masuk ke wilayah politik pada saat itu. Dan kira-kira ketika memang sudah istilahnya kan pasti ada bekal ya Pak ya, walaupun tadi karena seringnya adanya komunikasi bersama dengan masyarakat. Hal yang dilakukan Bapak pada saat itu di awal dan untuk memantapkan masuklah ke dunia legislasi ini seperti apa? Iya, ya di awal kami sudah sampaikan bahwa ketika kita berada di DPRD, ya tentunya kita punya perahu. Perahu ini ya adalah partai politik. Benar. Nah, waktu itu di zaman reformasi, Partai Amanat Nasional hadir waktu itu, 97 ya? Iya. 97. Ya, kemudian hadir di Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari. Ya, waktu itu saya lihat ini sangat bagus sekali karena partai yang baru muncul dengan warna reformasi di dalamnya. Nah, kita waktu itu masih usia-usia 30-an, ya kita punya semangat untuk masuk di organisasi ini yang melalui dinakodai oleh Pak Amin Rais. Nah, sehingga waktu itu kita tergerak masuk di Partai Amanat Nasional, menjadi jajaran pengurus kalau saya salah di tingkat kecamatan dulu. Waktu itu langsung kita ikut berkompetisi menjadi calon legislatif dan alhamdulillah kita terpilih. Nah, setelah kita terpilih ya kita laksanakan tugas dengan baik dan alhamdulillah berkat dukungan masyarakat di daerah pemilihan saya, kami bisa duduk kembali di 4 periode, bahkan di periode terakhir sudah partai yang berbeda, sudah di Nasdem. Iya benar. Tapi kayaknya masih dipercaya ya sama masyarakat tidak Bapak. Kalau saya coba lihat dukungan dari tahun 2004, suara saya cuma 690. 2004. Tahun 2009 suara saya itu 1.300-an. Wow. Ya. Tahun 2014 naiknya. Tahun 2015 hampir 4.000 suara pribadi. Yang terakhir ini turun karena cukup kencang pertarungan dan banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita yang masuk dan itu adalah kader-kader kita. Ya, saya cuma hampir 3.000, tetapi masih terbanyak untuk Kota Kendari secara pribadi. Akhirnya luar biasa. Untuk mendapatkan kepercayaan pada masyarakat itu kan tidak gampang loh Pak. Iya, gitu. Ya, saya kira. Apa sih yang sebenarnya yang selalu Bapak tanamkan gitu, prinsip dari seorang Abdul Razak sendiri? Iya. Satu saja, sayangi orang yang pernah mendukung kita. Ketika kita menyayangi mereka, maka berbagai keluhan mereka ikhlas saja kita lakukan. Iya. Kalau dari sisi keuangan di dalam perhelatan politik, mungkin saya tidak punya itu, tetapi saya punya dukungan dari masyarakat karena saya menyayangi mereka. Saya maju di Pilwali waktu itu, saya tidak punya uang, tetapi suara saya cukup lumayan, hampir 60.000.
Iya, pada masyarakat saat itu. memberikan dukungan kepada saya. Oke, luar biasa. Dan inilah yang Iya. harus diapresiasi ya Insya Pak Allah, ya. mudah-mudahan Insya Allah kita jaga terus. Bapak tetap terus menjaga kan Iya. hal itu. Nah lalu selanjutnya ini kan kalau kita lihat juga Bapak memiliki 3 orang anak ya. Iya. Ini kalau saya lihat ada 2 laki-laki 1 perempuan ya Pak ya. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Oke. Ya. Nah Pak, kira-kira apakah ada keinginan untuk putra-putrinya ini juga mengikuti jejak ayahnya ini yang luar biasa di dunia Iya. legislatif ini Iya. begitu Iya. sangat lama. Silakan Pak. Jadi masalah di mana dan kemana itu adalah hak setiap warga negara, terlepas daripada intervensi kita sebagai orang tua. Nah, olehnya itu kalau saya biarkan anak-anak berkembang sesuai bakat dan keinginan mereka. Ketika dia ingin masuk wilayah politik, ya tentunya Anda harus lihai di wilayah politik. Ketika Anda masuk di wilayah lain, tentunya harus memahami itu. Sehingga keberadaan kita di wilayah apa saja, kita bisa memberi sesuatu untuk masyarakat kita, minimal di lingkungan kita. Nah, olehnya itu anak saya ada 3. Yang pertama, Gilang Satyawitama, sudah hampir menyelesaikan kuliahnya di Trisakti. Kemudian yang kedua, Nurul Ainun Witama juga selesai di Trisakti, sekarang lagi kerja di Bank Pembangunan Daerah di Kota Kendari. Kemudian yang terakhir, Ahmad Padil Witama, baru kelas 2 SMP. Jadi kalau saya lepas anak-anak sesuai bakat dan kemauannya. Ya karena kita juga sebagai orang tua ya tetap harus membimbing ke jalan yang benar anak-anak kita. Tetapi kodrati daripada keberadaan kita, bakat itu sebenarnya sudah ada di diri kita sejak kita lahir di muka bumi ini. Sisa kita yang manage agar kiranya bernilai positif. Iya. Di sini juga yang saya lihat bahwa Bapak selain memang jenjang karir organisasi, terus juga pengalaman pekerjaan, memang begitu banyak juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan ya Pak. Apakah ini memang sangat berpengaruh sebenarnya ketika siapapun itu, ya yang penting kita mau belajar di mana saja, itu sebenarnya akan memberi dampak juga kepada kesuksesan kita. Itu gimana menurut Bapak? Iya, lagi-lagi tadi kembali kepada sumber daya manusia. Nah, pada saat kita mengambil peran di wilayah apa saja, kan harapan kita peran itu maksimal kita lakukan. Tetapi itu sangat mustahil kalau kita ingin maksimalkan peran kita tanpa kita isi diri kita dengan ilmu dan keterampilan. Nah, olehnya itu, apalagi kita berada di DPR, kita punya hak-hak, kita punya alat dukung untuk meningkatkan kinerja kita. Ya, bisa kita mengikuti pelatihan, bisa kita belajar di tempat lain. Ini dari sisi DPR. Lain lagi sebelum kami di DPR, ada berbagai pelatihan yang kita lakukan. Manfaatnya sangat besar sekali di dalam meningkatkan pada sumber daya manusia kita. Ya, karena ketika kita ingin mengurus orang banyak, ya kita juga harus pandai mengurus. Pandai mengurus kita harus punya keterampilan dan ilmu. Iya. Ya. Jadi memang itu sebenarnya harus seimbang ya Pak ya. Bukan hanya kita memiliki ilmu, tapi kita juga harus memiliki yang biasa dikenal dengan soft skill. Ya, saya kira itu. Benar. Nah, rupanya ini juga yang selalu menjadi hal penting bagi Bapak Abdul Razak untuk terus dikembangkan. Nah, lalu bagaimana Pak membagi waktu bersama keluarga? Ini kan juga kalau kita lihat ya Bapak begitu padat ya, sibuk ya dari tahun ke tahun ini, gimana? Iya. Jadi keluarga itu adalah harta yang tidak ternilai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Keluarga itu adalah semangat kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Nah, untuk itu dari kami ketika itu kita yakini bahwa adalah harta yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala dan penyemangat kita, ya memang kita harus mampu membagi waktu kita. Nah, waktu ini sebenarnya tidak akan terlalu rumit kita bagi, ya apalagi keluarga kalau memahami kondisi kita. Nah, apalagi di wilayah politik, selain daripada tugas-tugas resmi yang kita laksanakan di DPRD Kota Kendari yang terjadwal melalui ketentuan yang ada, kita juga ada perilaku politik yang kita lakukan melalui hubungan-hubungan politik kita, karena kita berada di partai politik. Benar. Nah, trik-trik kami yang kami laksanakan agar semuanya ini bisa seimbang adalah selalu menata usaha semua ini. Kita punya kegiatan. Jangan tiba masa, tiba akar. Tetapi harus kita bisa
apa namanya, administrasikan. Bulan ini prediksi kita, kegiatan kita seperti ini, maka kita harus bisa administrasikan agar kiranya dia terorganisir dengan bagus. Karena kalau itu kita tidak lakukan, maka kita akan kerepotan di dalam mengatur waktu kita. Pastinya. Dan rupanya sampai sejauh ini tidak mengalami kerepotan ya Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, Pak, dari sekian banyak pengalaman pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Abdul Razak, tentu kan pasti mungkin sampai saat ini masih ada suatu keinginan yang mungkin belum saja tercapai, tapi ini masih menjadi goals Bapak ke depannya. Kira-kira itu apa sih Pak? Iya. Jadi ketika kita berada di jalur politik, kan ada cuma dua sebenarnya sasaran kita. Yang pertama adalah menjadi anggota DPRD dengan kalau perlu menjadi ketua atau pimpinan DPRD. Kemudian yang kedua, ya kita menjadi pimpinan daerah. Ya, pimpinan daerah ini boleh gubernur, bupati atau wali kota. Tetapi dalam skop keberadaan saya, dan saya pernah bertarung di Pilewali Kota Kendari, saya masih punya obsesi, masih punya semangat, dan saya berniat untuk kembali bertarung di Pilewali. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi wali Kota Kendari. Ini adalah hak kita sebagai warga negara. Masalah proses yang akan kita lalui ke depan, itu urusan belakangan. Tetapi kita punya semangat untuk itu, demi kepentingan Kota Kendari yang kita cintai. Oke, luar biasa ya. Ini pasti tentu masih menjadi keinginan dari Bapak Abdul Razak sendiri. Nah, tapi sampai sejauh ini pasti segala proses yang dilewati, segala pengalaman yang dilewati oleh Bapak, ini tentu akan terus menjadikan pelajaran penting bagi Bapak. Jadi tidak berhenti belajar dari pengalaman. Iya, saya kira itu. Sampai sejauh ini, ya satu hal yang paling menjadi ini pelajaran penting menurut dari Bapak Abdul Razak sendiri apa sih? Di sekian panjang perjuangan dan karir yang telah dicapai. Iya. Jadi kalau saya coba lihat daripada hal-hal yang kita alami selama kita berada di wilayah politik, ya termasuk berada di DPRD Kota Kendari, yang paling terpenting adalah keikhlasan. Keikhlasan itu ada dua, keikhlasan menerima, kemudian keikhlasan untuk memberi. Ya, ketika kita ikhlas melaksanakan ini semua, maka apapun yang kita berikan kepada siapa saja, masyarakat secara umum, waktu, kemudian pemikiran, kemudian hal-hal lain, itu nyaman saja kita laksanakan. Kemudian keikhlasan menerima. Di dalam sebuah perjuangan politik, hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang masuk di DPR, kan ada yang terpilih, tidak terpilih. Ada yang suaranya kurang, ada yang suaranya besar. Kita berniat maju ke wali Kota Kendari. Bisa terpilih, bisa tidak. Itu kita terima sebagai keputusan tertinggi dari ikhtiar yang sudah kita lakukan. Kalau itu kita miliki, ya nyaman saja kita. Ya, bahwasannya kita tidak cenderung memaksakan sesuatu, karena di atas langit masih ada langit. Penentu adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ikhlas Pak. Kita harus ikhlas dengan apapun. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran penting untuk kita semua, bahwa dalam melakukan apapun, yang penting kita sudah usaha, kita sudah berdoa ya Pak. Selebihnya apapun hasilnya ya kita harus ikhlas. Ikhlas kalau memang mendapatkan yang kita inginkan, ikhlas juga jika belum waktunya untuk mendapatkan hal itu. Belum sesuai perencanaan. Iya, seperti itu. Dan tapi kalau terakhir mungkin kira-kira apa lagi nih Pak yang disampaikan untuk keluarga, tentu juga mungkin untuk masyarakat di daerah Kota Kendari. Terakhir harapan yang diinginkan kepada mereka apa? Bentuk dukungan kepada Bapak. Iya. Jadi sebagai anggota DPR masyarakat Kota Kendari, kami menyampaikan agar kiranya di dalam kita menjalankan kehidupan kita dari berbagai sisi, ya tentunya kita lakukan secara profesional agar bernilai, ya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kekompakan kita di dalam komunitas kita sebagai warga negara yang berada di tataran Kota Kendari, 65 kelurahan, 11 kecamatan, kita semua bersaudara. Ketika kita ingin tumbuh, kita harus tumbuh bersama.
Nah, ketika kita ingin tumbuh bersama, maka yang paling terpenting adalah jaga kekompakan kita. Bantu pemerintah kita yang ada, baik pemerintah provinsi, pemerintah Sulawesi Tenggara atau pemerintah Kota Kendari di dalam menyukseskan berbagai kebijakannya. Karena tidak ada pemerintah yang akan membawa masyarakatnya ke hal-hal yang merugikan. Yakin saja itu. Iya, benar sekali. Baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya sangat senang sekali akhirnya banyak pelajaran lagi yang bisa saya dapatkan dari Bapak Abdul Razak SP. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, kita doakan segala apapun keinginan serta kinerja yang saat ini sudah dilakukan. Ya, amin. Tentu ini membutuhkan dukungan dan juga doa dari masyarakat sehingga lagi-lagi DPRD Kota Kendari mampu menjadi wadah yang begitu baik dalam menampung segala aspirasi masyarakat Kota Kendari. Karena sesuai dengan tugas dan fungsinya, oleh karena itu ya ini bukan hanya kinerja dari DPRD saja, berarti ini adalah kinerja kita semua masyarakat Kota Kendari bersama dengan pemerintah Kota Kendari. Baik pemirsa Sultra TV, terima kasih juga atas perhatian Anda yang sudah menyaksikan program Dewan Kota Kendari Menyapa. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan tentu saya mengingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan ya, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.